Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dia Fernanda Angga Alfian, biasa dipanggil Angga, dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan mempresentasikan kuliah Tauhid dengan judul Ilah dan Allah. Definisi Tuhan atau Ilah. Tuhan berasal dari kata Sangsekerta, dari bahasa Sangsekerta yang memiliki arti kepala dewa. Adalah sesuatu yang disembah, dihormati, dipatuhi, ditakuti, dan sebagainya. Tuhan adalah sesuatu yang dianggap penting atau dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia itu membiarkan dirinya didominir olehnya. Definisi Tuhan harus berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga banyak kata yang dipakai untuk Tuhan, termaksud Allah ialah ilahun, ilahaini, dan alihatun. Ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan satu kata pun yang memiliki arti atau sama identik dengan ateis atau ateisme. Ateis itu tidak bertuhan. Ini membuktikan bahwa tidak mungkinnya manusia itu tidak bertuhan atau ateis. Yang mungkin itu manusia bertuhan satu atau tauhid, bertuhan banyak, atau berpindah dari Tuhan satu ke Tuhan yang lain. Lalu ada egoisme atau ananiah. Egoisme dapat diartikan sebagai keakuan kita sendiri. Sifat ini bisa muncul apabila manusia sudah diperbudak oleh keakuannya itu. Hal ini pula yang terjadi pada syaitan. Kalau sifat ini menghinggapi manusia, maka dia dinamakan musyrik. Manusia bisa terjerumus dalam sifat ini karena menganggap dirinya itu penting dan hebat apabila ditopang oleh hal-hal yang positif. Lalu ada sekularisme atau sekuler. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sekularisme tidak mempercayai hari akhir atau hari kebangkitan. Mereka hanya memikirkan tentang kehidupan dunia saja. Pada tingkatan yang lebih ekstrim, mereka menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Mereka beranggapan bahwa dirinya lah yang lebih pandai dan cerdik. Berkembang menjadi dirinya lah yang paling penting, seperti halnya iblis. Takabur atau sombong. Takabur itu bisa diartikan membanggakan keturunan, membanggakan ilmu, harta, dan lain sebagainya. Bunga dari takabur itu adalah ujub, yaitu rasa kagum terhadap diri sendiri. Contoh yang paling nyata dari sifat ini adalah pada Fir'aun. Nah, ketiga penyakit di atas itu sejatinya adalah bisikan dan godaan syaitan. Untuk itu kita diharuskan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan bacaan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hal ini pula sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 36 yang artinya, apabila datang syaitan berbisik-bisik di hatimu dengan bisikan yang tajam, segeralah kamu berlindung kepada Allah. Lalu ada bersyukur. Nah, obat yang paling mujarab untuk menangkal dan menyembuhkan ketiga penyakit hati di atas itu adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, seandainya kamu bersyukur maka nikmat akan kutambah, dan tetapi apabila kau kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini menunjukkan bahwa tiada celah untuk kita tidak ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita bersyukur, kita akan selamat, dan apabila kita kufur, maka kita juga akan hancur. Metode memahami Tuhan. Bagaimana memahami ilah yang mutlak itu dengan logika? Metode berpikir ini diajarkan oleh ulama terkenal Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau memulainya dengan hukum akal yang dihubungkan dengan hukum sebab akibat, bahwa tiada sesuatu pun yang tiada penyebabnya. Hukum akal ini beliau definisikan dengan 3 aksioma, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib adalah sesuatu yang mau tidak mau harus diterima oleh akal. Akal mesti menerima akan adanya atau berlakunya. Mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh akal. Akal tidak mungkin atau mustahil menerimanya. Jaiz dalam hal ini akal berdiri netral. Nah, dengan aksioma tersebut, dunia dan alam semesta yang sudah ada wajib ada yang menciptakannya, karena tidak mungkin ada tanpa ada penciptanya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, proses daur ulang. Misal A diciptakan B, B diciptakan C, C diciptakan oleh A. Nah, kalau logikanya seperti itu juga di luar akal, karena sesuatu yang sudah ada diciptakan oleh sesuatu yang belum ada. Yang kedua ada proses talalsul. Misal A diciptakan B, B diciptakan C, C diciptakan D, dan seterusnya sampai tak terhingga. Proses ini pula juga di luar akal sehat kita. Nah, karena
dua kemungkinan itu mustahil diterima oleh akal kita, maka tersisalah satu yang melahirkan sifat 20 yang kita kenal sampai sekarang. Demikianlah dunia ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah yang bersifat wujud, artinya ada, dan wajibul wujud. 20 sifat itu ialah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Mungkin dari kalian sudah pada tahu karena ini juga dibaca dalam di masjid gitu. Lalu metode Al-Quran. Banyak sekali ayat di Al-Quran yang terdapat kata ilah, seperti dalam surat Al-Qasas ayat 38 dan surah Al-Furqan ayat 43. Mengenai Allah sebagai Maha Pencipta banyak dijumpai dalam ayat Al-Quran, dan itu tidak menjadi masalah karena memang fitrahnya manusia mengakui adanya Sang Pencipta atau Maha Pencipta itu. Refleksi tauhid yang pertama dan utama ialah seseorang itu mampu menganggap dirinya sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban orang lain, tidak peduli apapun kedudukan atau jabatan seseorang, karena kedudukan sesungguhnya itu adalah keimanan kita kepada Allah. Kesimpulannya, Tuhan atau ilahun ialah sesuatu yang dianggap penting atau dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia itu membiarkan dirinya didominir olehnya. Tuhan itu bisa apa saja, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dari yang kepentingannya kecil sampai yang besar sekali, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah masalah yang paling fundamental sebagai landasan dan dasar daripada seluruh ajaran Islam. Kita melihat bahwa semua kaidah, hukum, dan nilai yang ada di dalam ajaran Islam semua berpangkal dan berhubungan dengan la ilaha illallah. Ketika penyakit hati di atas juga harus dihindari, karena secara tidak langsung kita menganggap diri kita itu penting, dan itu tidak boleh. Koreksi dari saya yaitu kalau menurut saya sesuatu yang dianggap penting itu relatif dan bukan langsung menjurus ke arah Tuhan atau ilah. Logikanya seperti ini, sesuatu yang dianggap penting itu salah satunya adalah makan. Nah, makan itu dapat mengenyangkan. Kalau tidak makan kita juga akan lapar, dan memang kenyataannya seperti itu. Berarti secara tidak langsung kita menganggap makan itu punya kekuatan. Nah, di sisi lain ada makhluk Allah yang tidak memerlukan makan, yaitu malaikat. Apakah itu termasuk syirik? Kalau menurut saya tidak. Kenapa? Karena malaikat dan manusia itu punya perbedaan. Manusia punya nafsu sehingga perlu makan, sedangkan malaikat tidak diberikan nafsu sehingga dia juga tidak perlu makan. Bukankah hal itu juga termasuk ketetapan Allah? Bukankah hukum Allah juga seperti itu? Nah, memang kalau kita kita makan itu bisa kenyang. Nah, ya memang begitu ketetapan Allah. Meskipun Allah juga bisa berkehendak lain, seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Mereka tidur selama ratusan tahun di dalam gua dan tidak makan, namun mereka juga masih tetap hidup. Nah, jadi itu relatif, tergantung kita menganggap sesuatu itu sebagai apa. Begitu, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan, dan apabila pendapat saya kurang tepat mohon Bapak dosen dan teman-teman untuk meluruskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.